HP Xiaomi ini emang paling worth it kalau budget kalian terbatas. Yes, buat kalian yang lagi nyari HP tapi di rentan harga 2,7 jutaan dan pengen dipakai untuk jangka lama, mungkin Redmi Note 10 5G ini cocok buat kalian. Apalagi sekarang ini hadir dengan warna baru yaitu Chrome Silver. Jadi selamat datang di channel Up to Date IDN. Nama gue Greg dan langsung kita bahas HP ini. Let's check it out. Oke, hal pertama banget yang harus dilirik dari sebuah smartphone, apalagi kalau kalian mau gunain untuk jangka panjang, tentu ada di bagian performa. Ya iyalah ya, kalau chipsetnya nggak ngebut, gimana mau dipakai sampai 3 tahun mendatang? Oleh karena itu, kita bahas performa yang ada di HP ini. Untuk chipset, menggunakan MediaTek Dimensity 700 dengan sistem fabrikasi 7 nanometer dan performanya beneran ngebut. Ya, kalau misalkan kita mundur ke 2 tahun yang lalu, rasanya nggak mungkin ada smartphone di harga 2 jutaan dengan performa ngebut. Jadi harus gua apresiasi, HP ini punya performa yang emang beneran mantap. Karena ketika gua ngetes pakai game Genshin Impact, bisa di-push ke settingan high plus 30 fps. Ya memang sih, ini masih cukup sering frame drop dan nggak fully 30 fps, lebih ke angka 20-24 fps, tapi masih cukup playable. Kalau misalkan mau lebih playable lagi, tenang masih bisa diturunin ke settingan medium plus 30 fps, maka performanya bisa lebih stabil dan suhu pun bisa lebih anget-anget aja. Dan ngomongin suhu, ya memang panas, tapi untuk saat ini panasnya tuh lebih di bagian daerah kamera aja, jadi nggak ganggu ketika kita mau main game berjam-jam. Dan untuk game kedua yang gue coba adalah Mobile Legends, game enteng sekalipun ini bisa kebuka settingan grafik ultra, high frame rate mode on, dan shadow on. Untuk performanya ini dilibas abis tanpa ada kendala apapun. Dan untuk suhu ya anget-anget aja lah, pokoknya aman. Oh ya, untuk screen responsitivity dari layar HP yang satu ini akurat, multi-touch issue tidak ada, dan karena refresh rate-nya mendukung 90Hz dengan touch sampling mendukung sampai 180Hz, jadi punya touch responsitivity yang lebih akurat dan lebih berasa mulus aja. Bahan material back cover keseluruhan HP ini tentu terbuat dari polikarbonat, tapi pas pertama kali keluarin HP ini dari box dan buka segel plastiknya, gue surprise ternyata framenya itu solid dan sturdy banget. Walaupun untuk back cover di bagian tengah ada berasa sedikit gap, tapi bukan big deal sama sekali. Lanjut dalam segi desain, warna baru Chrome Silvernya ini jujur ngingetin gue sama Mi 10T Pro kemarin yang udah pernah kita review. Apalagi dari bentuk kamera kurang lebihnya sama, penempatan logo sama, dan finishing Dove Matte-nya pun dibuat sama premiumnya. Dan untuk gradasi ini keren. Ada pantulan keluar cahaya gitu dari bentuk kameranya, terus warnanya itu ada warna keunguan, biru, silver, pokoknya ini keren kalau kena pantulan cahaya. Dan kalau misalkan kalian tanya, warna apa sih bang yang terbaik di Redmi Note 10 5G? Menurut gue pribadi ya tentu Chrome Silvernya ini mantep banget sih. Desain kamera belakang di HP ini membawa dua tone warna berbeda. Ya, ada warna silver monochrome dan warna hitam jadi terlihat catchy. Dan untuk konfigurasinya membawa setup triple kamera dengan primary lens menggunakan resolusi 48MP bukaan cahaya f1.79, 2MP makro kamera dan 2MP depth sensor. Jadi masih minus lensa ultrawide. Dan sekarang gue mau bahas perekaman videonya dulu karena ini yang menarik. Ketika gue coba record di kamera belakang jalan-jalan biasa, ternyata stabil karena tersedia IIS. Jitternya minim, detailnya bagus, pokoknya ini stabil banget. Bahkan ketika gue panning, ya saking stabilnya itu terlihat kaku. Jadi gue berharap semoga di next bisa diimprove biar lebih terlihat natural aja. Tapi yang penting sekarang ini udah stabil. Dan untuk perekaman video kamera depan, lagi-lagi ini stabil karena tersedia IIS-nya juga. Jadi buat kalian yang suka ngevlog dari HP, mungkin ini alternatif yang bagus tanpa harus bawa perlengkapan yang banyak. Ya ini bisa jadi backup lah. Dan sekarang kita bahas hasil foto di kondisi daylight. Overall, detailnya tajam, dynamic range-nya bagus, shadow highlight-nya masih berasa, dan
Pokoknya tidak ada komplain kecuali ya highlightnya mungkin di next bisa diimprove supaya bisa lebih konsisten. Dan untuk low lightnya, ya cahaya yang diterima bisa terang, detailnya cukup tajam, tapi kalau mau lebih tajam tinggal nyalain aja night mode maka highlightnya bisa lebih ngangkat dan detailnya tentu lebih tajam dengan kontras yang tentu lebih terang juga. Jadi untuk kamera belakang udah bagus di harganya. Seperti ciri khas Redmi Note series, kapasitas baterai yang dikasih tuh nggak pernah kecil. Jadi HP ini menggunakan kapasitas baterai sebesar 5000 mAh yang awet. Karena udah gue coba secara langsung untuk main Mobile Legends berjam-jam, nonton YouTube berjam-jam, scrolling Instagram berjam-jam menggunakan koneksi 90% cellular data plus 10% Wi-Fi untuk update game, masih bisa tembus screen on time 8 jam 39 menit dengan standby 25 jam 23 menit. Dan itu masih ngisain baterai 5%, jadi udah awet. Ya walaupun dalam segi chargingnya memang nggak ngebut-ngebut amat, masih support di 18 watt fast charging yang cukup reliable. Ketika gua coba ngecharge di rangka 5-100%, maka waktu 2 jam 12 menit. Ya memang masih takes time tapi better dibanding charging 10 watt regular. Oh ya, by the way untuk port charger tentu sudah menggunakan Type-C. Fitur-fitur yang ada di HP ini juga termasuk komplit untuk harga 2 jutaan. Pertama, tersedia NFC atau Near Field Communication yang kalian tentu tahu gunanya buat apa. Kayak buat ngecek saldo e-money, top up saldo e-money, sampai transfer file ke sesama device yang support NFC bisa. Kedua, ada IR Blaster buat gantiin semua remote elektronik di rumah kalian dengan HP ini aja melalui aplikasi Mi Remote. Ketiga, tersedia koneksi 5G. Jadi nanti ketika jangkauan 5G sudah meluas pada tahun 2024, HP ini udah ready duluan 3 tahun sebelumnya. Lumayan banget kan? Dan terakhir, untuk sensor sidik jarinya masih menggunakan konvensional tapi udah nyatu sama tombol power, jadi udah kelihatan kekinian dan performa unlocknya pun cepat juga. Jadi ya komplit lah ya. Oke guys, itu dia video quick review Redmi Note 10 5G versi channel up to date Idean. Jadi kalau misalkan kalian lagi nyari HP di harga 2,7 jutaan alias gak nyampe 3 juta, tapi pengen performa ngebut, udah support koneksi 5G, video stabil depan belakang, ya HP ini worth it. So thank you for watching. Kalau misalkan kalian ada pertanyaan tinggal tulis aja komen di bawah, sebisa mungkin nanti akan gua balas. Kalau misalkan kalian suka dengan videonya, tinggal like dan subscribe juga sekaligus nyalain notifikasinya juga supaya kalian tahu kapan video baru di-upload. And as always, stay safe, stay healthy, dan stay updated with up to date.